Halo, selamat datang kembali di channel Cooking with Anis. Nah, kali ini saya akan coba bikin pizza. Barangkali bisa dijadikan ide jualan untuk teman-teman yang mau mulai usaha. Nah, untuk resep dan cara buatnya, ikuti terus videonya sampai akhir ya. Silakan subscribe bagi yang belum subscribe agar tidak ketinggalan resep lainnya dari saya. Dan silakan like video ini untuk teman-teman yang suka dengan video ini. Untuk bahannya saya menggunakan 160 gram tepung terigu protein tinggi. Saya menggunakan merek Cakra Kembar, lalu tambahkan setengah sendok teh ragi instan, 1 sendok makan gula pasir, dan tambahkan 1 sendok makan susu bubuk. Ini opsional, kalau tidak pakai juga tidak apa-apa karena hanya untuk menambah pelembut saja. Setengah sendok teh garam. Kemudian kita aduk terlebih dahulu bahan keringnya sampai dengan tercampur. Kemudian tambahkan 110 ml air dingin. Nah, untuk airnya boleh menggunakan air suhu ruang tergantung dengan kelembaban atau suhu di ruangannya masing-masing. Kalau suhunya panas boleh menggunakan air dingin, kalau cuacanya dingin itu gunakan saja airnya yang suhu ruang. Kemudian kita akan aduk sampai dengan setengah kalis dulu ya, tercampur. Nah, setelah tercampur seperti ini kita tambahkan 1 sendok makan minyak sayur. Nah, kita akan uleni lagi sampai dengan kalis. Nah, tidak perlu sampai dengan kalis elastis ya teman-teman, seperti roti. Nah, untuk pizza itu cukup hanya sampai dengan kalis saja atau bahannya tidak menempel di tangan. Nah, ini saya akan pindahkan di bidang yang datar agar lebih mudah. Nah, untuk menguleni dengan tangan ini cukup dibilas-bilas seperti ini. Tekniknya seperti mencuci baju. Ya, seperti ini saja sampai dengan bahannya kalis atau tidak menempel di tangan. Tidak usah sampai dengan elastis untuk adonan pizza. Nah, jika sudah kalis seperti ini, kita akan rounding, bulatkan, dan kita akan diamkan kembali atau di resting. Nah, saya menggunakan wadah yang tadi menguleni. Sebelumnya kasih dulu minyak agar tidak menempel dan bahannya nanti agar tidak kering. Ini saya akan diamkan selama 20 menit dan ditutup menggunakan kain bersih ya teman-teman. Nah, sambil kita menunggu adonannya didiamkan atau diistirahatkan, kita siapkan dulu toppingnya. Saya menggunakan sosis dan keju quick melt ya. Nah, ini dia bahan yang sudah saya diamkan kurang lebih tadi 20 menit. Kemudian kita akan pipihkan di rolling menggunakan rolling pin. Nah, kita akan pipihkan sampai dengan melebihi ukuran loyang yang kita punya. Nah, untuk adonan ini idealnya itu untuk loyang yang ukuran 26 cm. Itu idealnya ya, bagusnya. Cuma saya punya hanya loyang yang ukuran 20 cm atau yang kecil. Nah, ini sudah melebihi loyang saya. Kemudian kita akan balik ya loyangnya, adonannya. Nah, jika sudah dibalik seperti ini, kita akan tekan-tekan pinggirnya, rapihkan teman-teman ya, karena nanti pinggirannya saya akan kasih sosis yang tadi sudah saya potong memanjang. Ini kita rapihkan dan ini harus melebihi loyang yang kita punya adonannya ya.
Nah, kemudian teman-teman, kita tinggal simpan saja sosisnya di pinggir. Nah, ini sosisnya saya yang satu itu dibagi dua. Nah, ini simpan seperti ini. Kemudian tahap selanjutnya kita akan lipat ke tengah seperti ini adonannya sampai dengan sosisnya tertutup. Lakukan sampai dengan semua sosisnya tertutup dan sedikit ditekan ya adonannya agar tidak membuka gitu. Nah, kemudian setelah semuanya tertutup sosisnya, kita rapikan pinggirnya sambil dengan ditekan-tekan seperti ini. Nah, tahap berikutnya kita akan potong sosisnya. Nah, jika sudah semua dipotong sosisnya, kemudian kita akan lipat ke tengah seperti ini. Nah, ini saya pertama kali membuat pizza, jadi mohon maaf apabila kurang rapi. Nah, ini sudah saya semua lipat sosisnya ke tengah seperti ini kira-kira bentuk pizzanya. Kemudian kita akan tusuk-tusuk menggunakan garpu tengahnya. Ini tujuannya agar nanti tidak menggelembung ya pizzanya. Nah, seharusnya setelah ini dikasih olesan saus dengan merata ya tengahnya. Nah, cuman di sini saya lupa ya tahapnya, ada yang kelewat, saya langsung kasih topping sosis saja. Nah, teman-teman biar lebih enak dan harusnya itu dikasih saus tomat, saus pedas atau barbeque, itu lebih enak. Nah, ini tadi saya menggunakan topping sosis dan keju quick melt. Kemudian ini kita akan proofing selama 20 menit. Nah, ini dia pizza yang sudah kita proofing selama 20 menit. Tahap berikutnya kita akan panggang. Nah, ini ovennya sebelumnya saya sudah panaskan selama 10 menit. Kemudian kita akan panggang, saya menggunakan tray bawah. Kemudian kita akan panggang dengan suhu 200 derajat menggunakan api atas bawah dan akan dipanggang selama kurang lebih 25 menit. Nah, ini saya sudah panggang selama 25 menit. Kita akan lihat hasilnya. Dan ini matang ya teman-teman. Kemudian selama masih panas kita akan olesi menggunakan margarin agar lebih mengkilat hasil rotinya atau hasil pizzanya, pinggirannya saja ya. Nah, ini kan terlihat bedanya yang sudah menggunakan margarin dan yang belum menggunakan margarin. Tujuannya juga agar pizzanya atau rotinya tidak cepat kering. Nah, ini dia hasil pizzanya. Untuk pemula seperti saya ini sudah lumayan, hasilnya bagus. Kemudian ininya juga kembali ketika kita ditekan. Nah, mari kita potong dan akan coba hasil pizza yang kita sudah buat. Nah, kita akan coba rasanya. Ini tadi saya tidak menggunakan saus ya pada pas pembuatan, tapi ini rasanya enak karena ada kejunya yang melimpah, enak banget. Nah, kemudian saya akalin menggunakan saus di atasnya. Ya, ini saya tekan rotinya dan kembali lagi, itu tandanya bagus ya hasil adonannya.
Nah, saya akan coba, ini lembut. Tadi sudah saya coba tanpa saus, enak dan rasanya lembut. Lembut pizza, bukan lembut roti ya teman-teman. Selamat mencoba resepnya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Bye-bye.